Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Lina Fatmala. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi resep kepada teman-teman semua, yaitu bolu jadul all-in-one. Kenapa saya nyebutnya all-in-one? Karena nanti semua bahannya akan kita mixer jadi satu. Jadi caranya lebih praktis dan hasilnya juga sangat lembut banget. Jadi ini pori-porinya terlihat lebih padat ya daripada bolu yang biasanya. Penasaran gimana cara ngebikinnya? Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus videonya dari awal hingga akhir supaya tidak ada yang terlewatkan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol jempolnya. Terima kasih, selamat menonton. Jadi bahan yang perlu kita siapkan terdiri dari ini. Yang pertama ada 5 butir telur, kemudian ada 130 gram tepung terigu, 100 gram margarin yang sudah kita cairkan. Kemudian ada 1 sendok teh SP, 10 gram tepung maizena, dan yang terakhir ada 120 gram gula pasir. Dan langsung aja ke cara pembuatannya. Cara yang pertama kita masukkan semua bahannya jadi satu kecuali yang margarin. Jadi untuk margarinnya kita masukkan di akhir. Dan untuk telurnya ini saya gunakan sebanyak 5 butir. Tapi telur yang saya gunakan adalah telur ayam yang berukuran kecil. Tapi kalau misalnya teman-teman telurnya menggunakan telur yang besar, teman-teman bisa gunakan telurnya sebanyak 4 butir saja. Berikutnya kita masukkan 1 sendok teh SP. Masukkan tepung maizena. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan masukkan juga gula pasirnya. Setelah itu ini bisa kita mixer semuanya jadi satu seperti ini. Untuk memixernya kita butuhkan waktu kira-kira selama 7-8 menit. Tergantung mixer kalian masing-masing. Untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan yang maksimal. Setelah saya mixer selama 7 menit, saya rasa udah cukup, udah ngembang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil sedikit adonan untuk kita kasih pewarna makanan coklat atau pasta coklat. Jadi, sebelum kita campurkan margarin, ini untuk hiasannya kita ambil dulu sedikit adonannya. Kalau misalnya sudah tercampur margarin, nanti motif bunganya akan tenggelam. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Berikutnya, untuk adonannya tadi bisa kita campur dengan margarin yang sudah kita lelehkan. Dan cara melelehkan margarinnya tidak perlu sampai terpisah antara margarin dan juga kandungan airnya. Jadi asal meleleh aja seperti ini. Ini kita masukkan semuanya di sini. Setelah itu bisa kita campur adonannya dengan margarin. Jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah. Jadi cara mencampurkannya kita gunakan teknik aduk balik seperti ini. Supaya tidak ada margarin yang masih mengendap di bawah. Jadi kalau misalnya nanti ada margarin yang mengendap di bawah, hasil kuenya akan bantat. Seperti itu ya. Setelah itu untuk loyang yang akan kita gunakan bisa kita olesi dengan margarin. Kita olesi semua bagiannya supaya nanti tidak lengket. Setelah itu bisa kita taburi dengan tepung terigu supaya nanti ketika bolunya dikeluarkan dari loyang, bolunya akan mudah terlepas. Kita tuang semua adonannya ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan margarin tadi.
Setelah itu bisa kita hentak-hentakan seperti ini supaya tidak ada rongga udara yang terperangkap di dalamnya. Untuk bagian atasnya kita kasih dengan adonan yang sudah kita campur pasta coklat tadi. Jadi supaya motifnya tidak tenggelam, adonannya ini kita ambilkan dari adonan yang belum tercampur dengan margarin. Untuk membentuk motif bunga di sini saya gunakan lidi. Jadi kita putar-putar seperti ini. Nah, supaya bisa cantik banget. Nah, kayak gini saya rasa ini udah cukup. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam alat untuk memanggang yang sudah kita panaskan. Jadi saya gunakan panci serbaguna seperti ini. Kemudian bisa kita tutup. Kita panggang kurang lebih selama 25-30 menit dengan api yang kecil. Dan ini tadi sudah saya panggang selama kurang lebih 25 menit. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, sepertinya udah matang. Kalau misalnya bagian atasnya udah kering berarti udah matang. Ini dia hasilnya kue bolu jadul all-in-one yang sangat cantik banget. Sekarang tinggal kita potong kira-kira bagian dalamnya seperti apa. Saat yang paling menegangkan dalam proses pembuatan kue bagi saya adalah saat seperti ini, saat memotong kuenya. Jadi kira-kira hasilnya seperti apa, itu yang membuat saya sangat penasaran sekali. Nah, seperti ini hasilnya. Masya Allah, ini benar-benar cantik banget, lembut. Tuh, empuk, menul-menul seperti ini ya teksturnya. Terus untuk pori-porinya ini lebih padat dibanding kita menggunakan metode yang biasanya. Jadi semuanya sebenarnya ada plus minusnya sendiri-sendiri ya. Nah, ini dia. Kita coba, bismillah. Enak banget, ini bener-bener enak banget. Masya Allah, empuk banget, lembut seperti sponge cake ya. Enak banget. Jadi teman-teman wajib coba resepnya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.